mampukan jiwaku, bawaku dekat kepadamu. Sukacitamu teguhkan hatiku, hasratmu bangkitkan hidupku. Roh penolong, mampukan jiwaku untuk melanjutkan rencanamu. Tanpa kuasamu ku takkan sanggup, sungguh kaulah nafasku. Ku percaya kau setia selamanya. Tuhan, kau takkan tinggal diam, selalu berperkara untuk kebaikanku. Kau terbaik untukku. Tuhan,
selalu berjaga, kau tak pernah lengah, kuasamu sempurna. Gelombang sebesar apapun takkan kalahkanku, sebab kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tanganmu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Firman-Mu menerangi jalan, tuntun setiap langkah ke air yang tenang. Kemenangan dalam hidupku bukanlah gagahku, itulah karya-Mu.
segenap jiwaku. Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Saya tahu beberapa saudara yang duduk di waktu yang sama mengalami seperti saya. Ada mungkin yang pernah tertular dan sempat tertular. Tapi oleh anugerah Tuhan, saudara juga dalam keadaan yang baik. Ibadah onsite tidak bisa sebetulnya digantikan dengan ibadah online. Ya, hanya kebenaran yang dari Tuhan yang menyatakan sesuatu yang punya sifat mutlak di dalam kehidupan kita. Surabaya tetap City of Praise, Yerusalemnya Kristen Indonesia ya. All glory goes to God only. Aku bersyukur buat kasih-Mu, ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat-Mu ada damai, karena ku ingat kebaikan-Mu padaku.
Shalom warga kerajaan, selamat datang di Year End Service GB Rock Surabaya. Haleluya. Apa kabar tahun 2021? The Year of Reproduction. Apa yang terjadi selama di tahun 2021? Saya percaya kita semuanya mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Baik dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh melakukan mujizat demi mujizat. Yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Dan tinggal sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan akan membuka lembaran yang baru di tahun 2022. Wow. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tahun 2022, the year of multiplied grace. Are you ready, Rob? Yes! Dan pada kesempatan ini saya juga mau menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami. Welcome to Rock Family. Kami senang Bapak Ibu Saudara-saudari bersama-sama dengan kami, dan mari bertumbuh bersama untuk menemukan destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, dan tentunya menjadi representatives of Christ Kingdom. Haleluya. Pesan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh gembala senior kita, Rock International Ministry, our beloved Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya untuk berdoa dan berpuasa bersama dalam doa puasa Daniel yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 21 Januari 2022. Panduan doa puasa Daniel dapat dilihat di sosial media Rock Surabaya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR code berikut ini. Sebelum kita memulai year end service, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat tahun yang luar biasa. Sepanjang tahun 2021 kami merasakan betapa Tuhan baik menyertai kehidupan kami. Meskipun kami diizinkan mengalami hal-hal di luar dari kendali kami, tapi kami percaya Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menikmati, kami mau merayakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa, yang mengubah kehidupan kami dengan semangat yang baru untuk memasuki tahun yang baru. Memberkati setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah, warga kerajaan. Terpujilah nama Tuhan, Dia sungguh baik, amat baik dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Dia sungguh baik. Betapa kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu,
Yesus Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari katakan bersama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia sungguh baik, sangat baik bagi hidup kita. Beri kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan kita dahsyat dan perkasa, layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Mari puji dan sembah Dia. Come on! Mari bersama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama dan bersuka cita. Mari bersama katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari katakan, great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa,
is our God. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini, sekalipun kami menghadapi tantangan, tapi kami tetap merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Mari tuntun setiap kami Tuhan. Kami rindu semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Menyanyikan pujian ini bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna sepanjang tahun. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Untuk selamanya ku kan setia
Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia, mari katakan, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kau sungguh Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan, yang selalu ada, penyertaan-Mu sempurna. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Allah yang baik, Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur kami naikkan. Sekiramaya ralamu nama syek, tiaralam niaralam syek, niaralam nekis. Dinamaya ralamu nama ke, niaralam syek, dinamaya ralamu nama sa, dinamaya ralamu nama syek, niaralam matakara ralamu nama syek. Dinamaya ralamu nama syek, niaralam nama syek, niaralamaya ralamu. Oh, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti-Mu, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Oh, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Sekalipun kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami percaya gadamu dan tongkat-Mu menyertai setiap langkah kami. Kami tidak takut menghadapi masa depan, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sebab hanya Engkau-lah Allah yang layak ditinggikan bersama. Sebab Engkau yang memegang hidup kami. Dan sungguh terbukti di 2021 penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya di tahun yang baru Engkau tetap Tuhan kami yang kami percaya. Engkau tetap Tuhan yang memegang setiap kami. Engkau tetap Allah yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah dalam hidup kami. Biarlah setiap bibir mulut kami meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap kami memuliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama dengan segenap hatimu, mari katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Ya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tetap menyatakan Engkau tetap Allah bagi setiap kami. Mari tuntun setiap langkah kami Tuhan, menghadapi tahun yang baru. Kami percaya penyertaan-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Saya tahu banyak orang merasa ragu memasuki tahun 2022. Yang mereka lihat adalah ancaman. Yang mereka lihat adalah bahaya. Tapi ketahuilah, ketika Yakub yang kemudian menjadi Israel, ketika dia harus bertemu dengan Esau, yaitu kakaknya yang sakit hati pada dia dan mau membunuh dia, setiap daripada kita kan pasti punya kesalahan masa lampau. Tuhan saya tanggung, tetapi mungkin ada hal yang membuat Anda ragu-ragu dan was-was. Maka the angels of the Lord, the host of angels, mendatangi dia. Dan ketika dia melihat itu, ini penting ini. Maka dia jadi tidak takut. Dan dia memberi nama itu Mahanaim. 2 camps. Memang sekarang ini cuma keluarganya dan yang bersama dengan dia itu kecil. Tapi yang bersama dengan dia adalah malaikat-malaikat Tuhan. Saya harap Tuhan mengurapi mata kita dan hati kita untuk kita memasuki 2022 dengan sukacita. Karena itu tahun ini dengan iman kita para penatua Anda memberi nama The Year of Multiplied Grace. Kasih karunia udah cukup. Tapi kepada Maria kita bersama merayakan Natal. Gabriel berkata, Chairo, rejoice yang kita nyanyikan tadi. Bersukacita. Dan Chairo itu sebutan untuk ya raja-raja. Ya, kalau orang Chinese kepada kaisarnya, one way, one way. Berlaksa-laksa. Hail. Hitler disebut Heil Hitler, masih ingat? Dan bukan cuma itu. Kepada Maria juga diberikan karismata, karunia-karunia roh. Diberikan joy. Diberikan juga favor. Semua itu yang terjadi pada Anda. Pada waktu tahun-tahun yang lalu, saya masih ingat ulang tahun saya dapat hadiah luar biasa dari Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Dari Yesaya 37 ayat 30. Khususnya dari The Passion Translation. Tahun ini 2020 kamu makan apa yang tumbuh sendiri. Tahun depan kamu makan dari apa yang kamu tabur tahun ini. Dan tahun yang ketiga firman Tuhan berkata, this shall be a sign unto thee. Maka yang ketiga, the third year, menaburlah kamu. Dan menuailah kamu. Dan menanam kebun-kebun anggur. Dan menikmati buah daripadanya. Amin. Selama Tuhan menolong kita sampai 2021, puji Tuhan. Dan kenapa kita tidak perlu takut? Sebab namanya Emmanuel. Dan dia berkata, I'm with you always until the end of the age.
Bukan kiamat ya, akhir zaman. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Ketika yaitu ada ancaman daripada tentara Aram, maka ketakutlah hamba daripada Elisha. Dan Elisha berdoa, Tuhan celikkan matanya. Dan ketika dia melihat lebih banyak yang berserta kita daripada berserta mereka, matanya melihat the host of heaven. Sayang sekali nama Tuhan bala tentara sorga diterjemahkan Tuhan semesta alam. Nah saudaraku yang kasih, saya bukan nabi ya, tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas dan sudah terbukti, kami mengalami dipelihara Tuhan tahun 2020 itu ya, sampai dengan hari ini ya, kita mengalami lebih dari 600 kali kita dikirim makanan yang saya tidak pernah alami selama 42 tahun ikut Tuhan. Dikirim makanan setiap hari yang terlalu banyak sehingga kita harus bagi-bagi kepada yang lain. Tuhan memberikan satu message. This is a sign for you. This is a sign. Buat saya itu suatu tanda yang luar biasa. Sign dalam bahasa Ibrani itu ot. Yaitu saudaraku alfa dan omega. Di sana adalah alef dan taf. Itu nama Tuhan Yesus. Jadi jangan takut dengan delta, omikron. Dia adalah alef sampai taf. Ya, alfa sampai omega. Puji nama Tuhan. Nah kemudian kita tahu kita berada di tahun 5782 tahun Ibrani. P, Beth. Kita masih dalam tahun itu. Dan P itu selalu berbicara tentang mulut. Kita tahu bagaimana kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tuhan sebagai raja memerintah dengan perkataannya. Jadi hati-hati apa yang kita ucapkan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan berkata, kamu akan menabur, kamu akan menuai, dan menanami kebun anggur dan menikmati buahnya. And life will become normal again. Yang kita baca tadi ya. Karena itu tidak usah tunggu saudara. Banyak orang tuh sikapnya menunggu. Semua orang yang menunggu jadi pecundang. Tapi pemenang selalu yaitu sejalan dengan rencana Allah. Di dalam apa yang akan Tuhan kerjakan di next decade. Saya sudah sampaikan. Buat rencana Tuhan hari itu, akhir zaman, dia akan mendirikan kembali kerajaan David. Kerajaan daripada Daud. This is not about praise and worship. Meskipun banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan membangun yaitu kemah Daud itu tentang ibadah Daud. Kerajaan Daud. Dan kemudian mereka mendidik kembali Edom. Edom itu semua yang memusuhi Tuhan ya. Kita bisa lihat dalam Amos 9. Kemudian Tuhan akan mencurahkan yaitu hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Sehingga yaitu penuai akan menyusul penabur. Dan juga orang yang menginjak-injak buah anggur, the trader akan menyusul tepat kepada penabur benih. Saudaraku, tetapi juga kita bicara soal covenant. Kalau saya tidak ngerti covenant, saya akan takut menghadapi tahun depan. His name is Immanuel. Tuhan menyertai kita. Bangsa Israel akan dikembalikan negerinya. Tahun 2001 saya pernah berkhotbah di satu pertemuan besar di Yerusalem. Dan saya tunjuk ke arah United States. Tahun itu 2001. 2001 911, masih ingat ya? Dan saya katakan 7 juta orang Yahudi di Israel akan kembali ke negerinya. Sebab saudaraku, kita memerintah seperti raja itu harus dengan ucapan. Oke, mari saya tunjukkan kepada kita langkah-langkah praktis. Tentang P dan Bet. Bet itu rumah. Bet itu berbicara keluarga. Dan Bet itu juga bicara bana, membangun. Oke, di dalam Maliaki pasal yang ketiga, maka kita lihat mulai ayat ke-13. Tuhan perhatikan apa yang kita bicarakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan. Tetapi akhir zaman ini banyak orang jadi sombong. Apa yang kami bicarakan tentang kau? Berani melawan Tuhan, saudara. Ya, kamu bilang tidak ada gunanya hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya hidup kudus di hadapan Tuhan. Buktinya orang yang gegabah, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang fasik. Mereka damai sejahtera. Saudara, itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Karena itu jangan ada yang bersungut-sungut
Jangan ada yang ngomel apalagi nyalakan Tuhan. Saya pernah mendengar kata-kata yang kurang ajar sekali. Tuhan ini maunya apa sih? Itu sesuatu perkataan yang kurang ajar sekali. Sebab kita berbicara kepada raja di atas segala raja. Tetapi ayat 16. Beginilah berbicara. Ini yang benar. Satu sama lain orang yang hormat akan Tuhan. Takut akan Tuhan. YHWH. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang honor his name. Saudaraku, ada begitu banyak nama Tuhan. Dan karena itu saudaraku, di dalam kegelapan kita tahu dia adalah surya kebenaran. Nanti kita akan baca ayat itu. Ayat 17. Oleh mereka akan menjadi enak saudaraku, tidak usah takut. Menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, shall be mine. Dan pada hari yang kusiapkan aku mengasihani mereka seperti seorang menyayangi anaknya. Bukan yang biasa, putranya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Selama 2020 sampai 2021 kita beri nama Corona Academy. Dan memang Tuhan membuat perbedaan. Antara orang yang mengasihi Tuhan dan yang tidak mengasihi Tuhan. Katakan perbedaan. Tuhan membuat perbedaan yang jelas. Amin. Antara ini berbicara tentang umat Tuhan loh. Kita malah yakin gak berbicara kepada orang di luar sana. Tapi bahkan kepada imam-imam. Ya, firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan yang kamu cari masuk ke dalam baitnya. Dan apa yang dia lakukan? Menyucikan mereka dengan api. Dan seperti sabun tukang penatu. Memang saya tidak pernah cuci pakaian mulai kecil. Tapi pernah juga terpaksa saudaraku. Dan pakaian itu harus istilahnya dirucek begitu ya. Dan beberapa daripada kita ngalami seperti itu. Memang Tuhan mempersiapkan kita seperti itu. Supaya kita jadi milik kesayangannya. Dan menjadi saudaraku yang menyenangkan hatinya. Putra yang melayani dia. Saya mendengar banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan membuat tanda, katakan tanda. Tanda heran, namanya tanda heran. Kalau perjanjian baru Simeon. Tanda yang membuat orang, Saudara, saya mau dibuat tanda. Sungguh Tuhan ada tengah-tengah kita. Mulai tadi kita mendengar tentang menabur, tentang menuai, menikmati buahnya. Maka saudaraku Mazmur 126 tetap berlaku. Bagaimana Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya. Dan itu terjadi. Dan kemudian mereka tidak akan keluar dari sana. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini? Seperti Mazmur pasal 2 mengatakan. Bangsa-bangsa bersekutu. Siapa itu? PBB. Mereka-reka perkara yang sia-sia. Untuk melawan siapa? Melawan Tuhan dan yang diurapinya. And his anointed. Kalau his anointed berbicara tentang Anda dan saya juga. Kalau orang anti Yahudi, mereka akan juga anti pengikut Kristus. Yang karena darah Kristus kita menjadi persemakmuran dengan Israel. Baru minggu yang lalu saja, beberapa hari yang lalu, ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang sangat tidak masuk akal. Yang pertama dikatakan the Temple Mount, yang dulunya ada bait Allah, dinyatakan milik kepercayaan tertentu. Bukan Kristen, bukan Yahudi, ya tahu sendirilah. Lalu kemudian sesuatu yang lebih tidak masuk akal lagi, itu tadi tidak masuk akal secara rohani, ini secara yaitu strategis. Dataran tinggi Golan harus dikembalikan kepada siapa? Syria. Kita tahu Syria itu teman daripada Iran. Dan betul-betul musuh besar Israel. Dunia betul-betul sangat anti pada Israel. Karena itu saudaraku, kita lanjutkan tentang Pebet Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sesungguhnya hari itu datang. Hari apa itu? Hari gelap gulita. Hari kelam kabut. Yom Yahweh, the day of the Lord. Dan apa yang terjadi? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, setiap kali kita masuki tahun baru, kita satu langkah menjelang kedatangan Kristus. Maka hari itu akan menyala seperti perapian.
Dan orang gegabah dan yang melakukan kefasikan akan jadi jerami. Saya tambahin jerami kering. Sebab apa? Tidak ditinggalkannya, yaitu akar dan cabangnya. Akar itu mungkin orang tua. Kalau cabang itu keturunan. Akan dihabiskan sama sekali. Kalau kita membaca yaitu nubuatan daripada Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 38-39. Waduh, mengerikan sekali. Bagaimana di tanah permai itu, maksudnya Israel, ya, nanti untuk mentahirkan perlu 7 tahun. Untuk membakar alat-alat peperangan perlu 7 bulan. Luar biasa, saudara. Pembelaan Tuhan pada Israel. Karena itu jangan lupa kata ini Immanuel, Mahanaim, 2 camps. Memang mungkin kita kecil, tapi yang menyertai kita besar. Kiranya urapan Tuhan turun untuk mata kita. Tetapi siapa yang harus berjaga-jaga? Yang gegabah tadi. Yang kurang ajar, yang sombong, yang angkuh. Masa berani melawan pada Tuhan? Apa sih maksudnya Tuhan? Apa yang kami katakan? Dan orang yang melakukan kefasikan. Sekali lagi, kalau orang di luar kita melakukan kefasikan mah biasa. Tapi kalau umat Tuhan melakukan kefasikan, itu mempermalukan nama Tuhan. Bagi yang takut akan namaku dan pada orang yang menghormati aku, kata Tuhan, menghormati namaku, engkau akan jadi milik kesayanganku sendiri. Dan aku membuat perbedaan. Aku menyayangi kamu seperti seorang bapak yang menyayangi anaknya. Satu kali ada seorang bapak datang pada saya sambil menangis, saudaraku. Dia punya 3 orang anak. Bapak ini punya pabrik di salah satu kota di Jawa Tengah. Dan dia berkata begini, Pak Arifin, apa saya salah ya Pak? Anak saya pertama dan kedua itu kerjanya cuma minta uang sambil marah-marah. Ya, baru saja dia dapat telepon dan anaknya pokoknya menuntut macam-macam. Kalau saya sayang sama anak saya yang kecil ini, dia tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah minta apa-apa. Dan dia kalau saya sakit, yang memperhatikan cuma anak yang paling bungsu ini, seorang wanita. Lalu saya berikan kepada dia sebuah ruko. Dulu murah, tapi harganya sekarang mahal. Di Kelapa Gading. Saya berkata kepada bapak ini, Bapak tidak salah, Tuhan juga begitu. Tuhan tuh menyayangi, yang jadi favorit Tuhan adalah anak yang melayani dia. Karena itu Gabriel berkata pada Maria, ini the multiplied grace. Engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Dikaruniai sana adalah satu cabang kata dari charis, karitoo. Yaitu yang paling jadi favoritnya Tuhan. Saya berdoa Anda dan saya menyenangkan hatinya. Seperti Kristus. Kristus berkata bahwa dia yang mengutus aku selalu menyertai aku sebab aku selalu melakukan yang menyenangkan hatinya. Yohanes 6 ayat 29. Karena itu saudaraku sekarang ini bagi mereka yang takut akan namaku akan muncul, akan lahir ataupun akan diberikan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Itu nama lain dari Tuhan Yesus. Nama daripada Tuhan. Kita baru saja merayakan Natal bukan? Dan itu tema Natal kita. Ya, firman Allah mengatakan bagaimana the day star, bintang fajar akan muncul. Di dalam 1 Petrus dikatakan demikian. Bintang fajar akan muncul. Pertama pelita di hati kita, pekerjaan Roh Kudus. Lalu the day star, bintang yang kita muncul waktu fajar. Dan dia adalah surya kebenaran. Saya berdoa lewat firman Tuhan ini. Maka bukan cuma pelita tapi obor itu menyala. Menembus kegelapan di hati Anda dan saya. Jangan lupa. His name is Immanuel. Dan ketika tadi lagu yang kita nyanyikan. Oh come Immanuel. Salah satu berkat yang Tuhan berikan pada kita. Sejak saya ikut Tuhan 42 tahun yang lalu. Is the presence of the Lord. Saya menerima banyak present, hadiah daripada Tuhan. Salah satunya istri saya yang kekasih, yang sangat jadi berkat buat saya. But also His presence. Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Dan itu membuktikan, membedakan saudara saya. Lalu firman Tuhan berkata, they shall go forth.
Terjemahan lain berkata, merdeka. Sebab dulu kita budak dosa. Mungkin ada yang budak narkoba, budak seks. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan akan dimerdekakan. And you shall grow up. Ya, firman Tuhan berkata seperti anak lembu lepas kandang. Lembu dalam Alkitab, bul, itu mewakili alef. Huruf pertama. Alef juga berbicara bul. Bul artinya pemimpin. Tahun yang lalu the year of reproduction. Tahun sebelumnya the year of new emerging leaders. Dan saya lihat lembu-lembu muda yang sedang Tuhan tumbuhkan. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, ada bul yang palsu. Kita lihat bagaimana di EU, Europe Union, simbolnya itu adalah seekor lembu, tetapi tanduknya berbentuk bulan sabit. Dan di belakangnya ada seorang wanita yang tidak berpakaian, ya, itu Eropa. Ceritanya Zeus turun dan membawa gadis ini yang tadinya ada di pantai Funisia, itu artinya di Israel sana. Lalu dimasukkan ke dalam laut, lalu diangkat ke sorga. Dan maaf ini, diperkosa. Itu gambaran pada setan. Yang suka memperkosa itu pasti anaknya setan, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan, engkau akan menginjak-injak orang fasik. Maka kemudian ayat selanjutnya, firman Allah menunjukkan dalam Malaki pasal yang keempat, ingatlah kepada Taurat. Taurat ini firman Tuhan. Yang telah kuperintahkan pada Musa hambaku di Gunung Horeb. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel yaitu ketetapan dan hukum-hukum. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha muda dan berkata, Om sudah punya coupling di Metaverse. Dunia ini menuju apa? Virtual. Saya jawab gini, saya tidak percaya virtual, saya percaya spiritual. Meskipun sekarang ini melalui YouTube atau apapun, tapi roh Allah tetap ada di sana. Sebab Tuhan itu omnipresence. Tidak usah takut dengan Omicron. Dia itu omnipotent, maha kuasa. Dia omniscience. Dia itu maha tahu. And omnipresence. Biarlah hadiratnya menyertai Anda dan keluarga Anda. Firman Tuhan menunjukkan kita harus ingat. Saya katakan saya bukan metaverse, saya holy verse. Coba lihat ini. Not robot, but kabot. Kabot itu glory, kemuliaan. Pak, zaman sekarang kita bisa dapatnya keuangan lewat robot. Saya bilang ngapain robot? Sebab dia kalau dia yaitu berdagang forex itu tanpa emosi. Masa kalah dengan Jack Ma? Jack Ma aja berkata begini. Tidak usah takut dengan artificial intelligence. Sebab kita manusia punya wisdom lebih dari AI. Jangan takut dibilang kuno. Ada seorang datang pada Reinhard Bonnke. Your Bible, your God is out of date katanya. Itu kan buku sudah tua. Mana ada buku yang tetap up to date? Kata Reinhard Bonnke. Coba lihat matahari. Matahari mungkin usianya ribuan jutaan tahun. Tapi tidak pernah berkurang kekuatannya. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, surya kebenaran. Ya, tidak pernah berkurang kekuatannya. Dia tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan Taurat. Karena itu saya bilang tidak usah takut metaverse. Pak, kita bisa membuat mall secara virtual. Kita bisa dagangan dan sebagainya. Saya katakan, saya lebih percaya spiritual daripada yaitu virtual. Lalu ada yang bilang, Bapak ini kuno. Semua orang pakai kripto sekarang. Saya bilang biarkan, saya Kristo. Katakan bersama saya, not crypto, but Kristo. Kristo itu Kristus. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, dunia ini digiring untuk masuk dunia maya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4. Dia berkata begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, the hour is come.
Ya. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tidak bisa datang ke Yerusalem yang di Timur Tengah, tidak apa-apa. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Israel is the clock of God. Ada orang khotbah di 11th hour. Saya barusan nonton sebuah film yang menarik. Judulnya 6 Minutes Before Midnight. 11:54. Mungkin itu keadaan kita sekarang. 6 minutes before midnight. Bukan jam 11. Ya. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar. Ya. Sebab Allah mengendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Para semua menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba perhatikan. Penyembah benar di sini artinya yaitu saudaraku sejati. Bukan palsu. Dunia ini penuh kepalsuan saudara. Sekarang banyak orang bangga pakai barang palsu. Saya tidak mau. Lebih baik sederhana tapi tidak palsu. Karena kepalsuan itu gambaran iblis. Saudara, iblis itu bapaknya pendusta. Supaya kelihatan keren pakai arloji palsu, pakai tas palsu, gigi palsu, cinta palsu, pendeta palsu. Tetapi penyembah sejati, aletinos, artinya tidak ada kepalsuan. Yang kedua, in spirit, pneuma, spiritual. Spiritual bukan virtual. Dan yang terakhir, in truth. Truth apa? Reality. Reality itu penting saudaraku. Ngapain kok mesti masuk dunia maya? Dunia yang sekarang sudah sulit apalagi masuk dunia maya. Nggak apa-apa saya dibilang out of date. Kok zaman sekarang masih percaya buku tua? Saya mau beritahu seperti matahari itu. Bagi makan terbit surya kebenaran. Karena itu ayat selanjutnya ingatlah akan Taurat. Saya katakan dalam nama Yesus. Holy verse. Nggak usah khawatir. Itu Mark Zuckerberg sudah mengeluarkan biaya banyak sekali untuk metaverse. Saya bilang I trust in holy verse. Amen. Lalu kemudian ayat 5 dan 6. Bet selalu berbicara tentang family. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Yom Yahweh. Yang besar dan dahsyat. The great and dreadful, menakutkan. Maka yang membuat hati bapak berbalik pada anaknya dan hati anak pada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. That day bicara Yom Yahweh. Saudara, 2022 kita makin dekat dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana yaitu yang terakhir tahun Yobel 2017 sampai 2018 ya. Itu tahun Yobel terakhir. Tambah 50 tahun. Sekali lagi saya tidak memberi angka tapi saya memperingatkan. Bisa saja ya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kedatangan Tuhan akan lebih dekat daripada waktu terjadi percaya. Tapi firman Allah berkata, Roh Kudus akan dicurahkan. Amos pasal 9 mengatakan tentang revival. Revival bersamaan dengan apa? Pulangnya bangsa Israel ke tanahnya. The latter rain, the former rain and the latter rain together. Former rain itu bulan Oktober November. Ketika orang menabur benih. Tetapi April, Mei itu the latter rain. Tetapi akhir zaman ini akan bersama-sama. Saya mengalami revival yang tahun 78 itu. Saya diselamatkan tahun 79. Dan mulai hari itu saya mengerti. Yang penting hidup berkenan kepada Tuhan. Saya tidak pusing dengan perubahan apapun. Sebab kita dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Semua orang mengalami perubahan yang begitu cepat dan mereka overwhelmed. Overwhelmed itu tidak bisa menghadapinya. Tapi firman Tuhan menunjukkan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Menghormati namanya dan dengan sendirinya. Dengan sendirinya.
Kita dimerdekakan, kita didewasakan, diberi kuasa. Karena itu masih dalam suasana perayaan Natal, saya ingatkan tentang Maria. Hai kamu yang dikaruniai. Luar biasa. Dan dia diberi karismata, karunia-karunia roh. Ketika dia cuma yaitu cipika-cipiki kepada tantenya yaitu Elizabeth. Maka saudaraku, anak dalam kandungan Elizabeth, John the Baptist melonjak kegirangan. Ingat, karunia, haris, grace itu juga bicara soal karismata. Tadinya gadis biasa. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi dia jadi wanita luar biasa. Cuma sekarang kebablasan. Sampai disembah. Jangan ya. Dia hamba Tuhan hebat. Tapi tidak untuk disembah. Oke? Lalu kemudian saudaraku. Dia diberikan sukacita yang besar. Dan satu lagi. Perjanjian yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu akan dikenapi. Saya percaya tahun 2022 ini apapun kata orang, berikan jalan buat Tuhan untuk memenuhi janjinya kepada Anda dan saya. Because God is not a man that he should lie. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Menarik kembali perjanjiannya. Tuhan tidak pernah menarik kembali karunia-Nya. Tuhan tidak pernah menarik kembali. Yaitu apa yang dia janjikan. Dan firman Tuhan mengatakan, hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dalam bahasa Inggris dijelaskan, supaya aku tidak memukul bumi dengan apa? Kutuk sampai musnah. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 dan selanjutnya. Perkataan pertama yang didengar oleh Adam adalah, I bless you. Be fruitful and multiply. Replenish the earth, penuhilah bumi. Ya, conquer, taklukkan, and have dominion. Natal ini ada dalam Mika pasal 4 ayat ke-8 yang berkata begini. Hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan dikembalikan pemerintahan yang dahulu. Will come to you the first dominion. Karena itu lagu yang tadi yang kita nyanyikan. O come Emmanuel. Saya percaya salah satu pekerjaan rumah saudara saya adalah bapak berbalik kepada anak. Mulai dari bapak dulu, artinya yang lebih dewasa. Kalau saya bicara dewasa bukan soal umur ya. Karena saya pernah ketemu juga bagaimana anak yang approach lebih dahulu. Saya dengan papa saya dulu hubungannya nggak baik. Kenapa? Dia sombong, saya angku, saudaraku. Beliau sombong, saya sombong dan angku. Komplit, saudara. Tetapi apa tanda orang lahir baru? Kristus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan berkata, datang pada papamu. Saya masuk ke kamar papa saya, penuh asap rokok. Saudara, sebab dia tidak pernah berhenti merokok ya. Dan dia heran juga, saya masuk ke kamarnya siang-siang. Dan saya merendahkan hati saya. Saya mendekati papa saya dan meminta maaf pada beliau atas sikap saya. Dan sejak itu, kutuk di atas saya diangkat, diganti dengan berkat. It will come to your family. Tapi saya menuntut para bapak-bapak lebih dahulu. Sebab firman Allah berkata, hati bapak berbalik pada anaknya. Banyak kutuk dalam keluarga itu ya karena hubungan yang tidak baik, terutama dengan bapak-bapak. Saya melayani banyak penjara, saudara ya. Rata-rata. Termasuk yang ngaco, yang termasuk LGBTIQ. Termasuk yang pembunuh, pemerkosa. Jangan menuduh orang sebelum tahu latar belakangnya. Maybe. Hubungan dengan bapaknya dan dia lihat apa yang bapaknya lakukan. Karena itu pada waktu perayaan 2022 ini saya ngulangi sekali lagi. His name is Emmanuel. Dan dia janji. Matius 28, I'm with you. Amen. Lebih daripada bala tentara sorga. Tapi tentu saja kalau rajanya datang, bala tentara sorga juga ikut, saudara ya. Ya, biarlah kita seperti Yakub itu. Yakub akhirnya menjadi Israel. Ketika di tepi sungai Yabok, Tuhan sengaja menampilkan diri seperti malaikat. Dan dia mendapat nama baru. Masuk dengan hati yang baru, dengan nama yang baru. Dari Yakub penipu menjadi Israel. Saudara yang kasih,
Tetapi Tuhan menunjukkan, I'm with you. Di mana ada rajanya, bala tentaranya di situ. Dan Yakub memberi nama itu Mahanaim. Saya memberitahu kepada saudara, Mahanaim will happen to you. Dalam hidup saya ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya punya pengalaman dengan malaikat yang melindungi saya. Sebab bagi setiap anak di dalam kerajaan Allah, ada malaikat yang melihat kepada dia. 1 Timotius 3:16 berkata, Jesus was seen by angels. Di padang belantara ketika si penggoda itu pergi, malaikat Tuhan datang dan melayani Yesus. Ketika di taman Getsemani dia keluar keringat bercampur darah. Datanglah malaikat yang menguatkan dia. Dan hari ini more than angels, Roh Kudus akan menguatkan Anda dan saya. Mari kita summary apa yang disampaikan dalam Maliaki mulai 3 ini. Pertama-tama jaga mulut kita. Dulu saya pernah bicara sesuatu yang sederhana tapi mudah ingat. Setiap dari kita harus punya kendi. Tahu kendi? Kendali diri. Dan di dalamnya ada 3 barang. Yang pertama itu jamu. Jaga mulut. Kedua jati. Jaga hati. Yang ketiga jari. Jaga diri. Sudah gak usah ngurusi orang lain. Jaga diri sendiri aja susah. Jagalah dirimu sendiri kata Rasul Paulus pada Timotius. Jagalah ajaranmu, baru jagalah kawanan. Gak usah kepo, gak usah ngurusi orang lain. Jadi pertama-tama minta Tuhan. Roh daripada Elia. Kata malaikat kepada Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Menarik loh, Sakaria ini artinya apa? Remembered by Jehovah. Mungkin bosmu lupa kamu. Sehingga kamu tidak terima bonus akhir tahun. Tapi saya akan berikan kabar baik. You are remembered by Jehovah. Kedua, nama istrinya Elizabeth itu Elisheva. Artinya Tuhan sudah bersumpah. Ya, God has made an oath. Melalui Tuhan Yesus, sumpah yang diucapkan, sumpah baik ini, kepada yaitu Abraham berlaku atas kita. In blessing will I bless you. In multiplying I will multiply you. Kalau saya sebutkan multiplied grace. Kasih karunia, favor, dikasih oleh Tuhan, diberikan kasih karunia, diberikan sukacita, diberikan karunia roh akan terjadi dalam hidup Anda yang takut akan Tuhan. Amen. Jaga mulut, jaga hati. Jaga diri di dalam kendali diri. Pak Frankie banyak sekali bicara soal self-lead. Yaitu memerintah dan memimpin diri sendiri. Anda nanti akan dengar dari penatua Frankie. Saudara yang kasih Tuhan, ini message akhir tahun buat setiap daripada kita memasuki 2022. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan bukan cuma itu, Tuhan tidak sendirian. Karena dia raja, ada bala tentaranya. Ada ancaman? Memang ada. Ada aniaya? Tentu ada. Sudah kita lihat. Keadilan gak ada di dunia ini saudaraku. Tetapi satu hal lagi, ada janji Tuhan dalam Mazmur 105. Ya. Dia berkata, do not touch my anointed. Do my prophets no harm. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Kan dibicarakan ketika ada seorang anak Tuhan ngalami aniaya, dia berkata, saya tidak usah balas, Tuhan yang balas. Dan satu persatu bertumbangan. Dia bilang, oh itu kebetulan. Kebetulan itu kalau 1, 2. Ini berturut-turut. Karena ada janji Tuhan di situ. Jadi tidak usah balas. Mahanaim. 2 camps. Your small camp, your family, your ministry, and God's camp. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi, come Emmanuel, undang dia. Mendapat urapan baru. Seperti Yohanes Pembaptis. Hati bapak kembali pada anak, hati anak pada bapak. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Spirit of rebellion. Apa katamu? Masa ditegur Tuhan malah nantang saudara. Tetapi bagi kamu yang takut dan menghormati namaku, kamu jadi milik kesayanganku sendiri.
Kamu jadi anak yang kusayangi dan aku akan membuat perbedaan. Terjadilah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita hampir menutup tahun 2021 dan di momen yang penting ini kita sudah ada di dalam pujian dan penyembahan bagi Dia karena memang Dia layak untuk dipuji, disembah dan ditinggikan. Dan kita juga sudah merenungkan akan firman Tuhan secara bersama-sama. Saya percaya itu yang paling kita perlukan. Bagaimana kita ketika ada dalam momen yang sangat penting, kita ada di dalam hadirat-Nya. Saya percaya dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah saudaraku, saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk kita menaikkan satu pujian sebelum nanti kita masuk ke dalam doa-doa yang kita akan lakukan bagi Dia. Thank you Jesus, haleluya. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Yes, you are worthy Lord. Ku bermazmur bagimu, Amin. Kau yang layak Terima kemuliaan. Haleluya. dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan Amin Tuhan. kerajaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Bersyukur ya kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya persilahkan Bapak-Bapak yang akan menaikkan doa. Kita datang kepada Dia, saudara-saudara. Kita buka hati kita. Kita buka seluruh keberadaan kita. Kita sujud kepada Dia. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa. Amin. Sepanjang tahun 2021 ini, Engkau telah menyertai kami. Engkau telah melindungi kami. Kami melewati banyak masa yang sukar. Tapi kami mengucap syukur, tangan-Mu yang perkasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersama bersehati, berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Bapa, Kau telah memelihara negara kami melalui masa pandemi yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Amin. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguh ajaib bagi negara dan bangsa kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya terus ada keamanan, terus ada stabilitas di tengah negara kami. Berikan hati yang bijaksana, penuh dengan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara dan bangsa kami ini. Kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang terlibat dalam mengambil kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat-Mu agar dapat memimpin negara kami, agar jangan kiranya ya Bapa terjadi gelombang ketiga pandemi. Negara kami boleh diselamatkan, negara kami boleh diluputkan dari pandemi yang terus berlangsung ini.
Kiranya ada kesehatan, ada pemulihan bagi negara bangsa kami. Kiranya semua rakyat boleh dalam kondisi yang lebih baik. Amin. Dalam kondisi yang sehat. Pandemi boleh segera berlalu di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Ya, Engkau Tuhan. menolong juga dalam hal ekonomi Tuhan. Biarlah kiranya dengan hikmat daripadamu. Boleh ada pemulihan ekonomi di tengah negara dan bangsa kami. Semua berjalan dengan baik. Roda perekonomian berputar dengan lancar. Dan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan boleh dinikmati Amin. oleh seluruh rakyat di negara dan bangsa kami Ya, tercinta Bapak, ini. terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa agar kiranya damai sejahtera, shalom boleh ada di tengah dan negara dan bangsa kami. Boleh ada satu kondisi yang sungguh-sungguh baik, di mana juga dengan kelonggaran daripadamu Tuhan, Injil boleh dengan bebas diberitakan. Ya, Tuhan. Biarlah kiranya semakin banyak orang mendengar tentang kabar kesukaan, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolong ya Bapa, kami sungguh rindu agar negara dan bangsa kami boleh sepenuhnya dipulihkan. Dan pemulihan sejati kami percaya ada di dalam tangan-Mu ya, Ya. Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah kiranya segala langkah penginjilan, segala perbuatan yang baik dari anak-anak-Mu di tengah dunia ini boleh sungguh menerangi negara dan bangsa kami. Sehingga negara dan bangsa ini boleh melihat kebaikan Tuhan dan nama Kristus dipermuliakan. Amin. Tolong gereja-Mu untuk hidup dalam damai, bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling membangun. Sehingga dengan demikian boleh terjadi orang-orang yang lain melihat betapa anak-anak-Mu hidup dalam kasih Tuhan. Dan boleh kiranya jalan bagi Injil Tuhan semakin terbuka. Tolong kami semua menjadi garam, tolong kami semua menjadi terang. Gereja dimanapun berada boleh hidup bersama dengan damai dan terus menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus ada kemajuan bagi bangsa kami. Ada masa depan yang baik. Bahkan seluruh rakyat negara dan bangsa kami boleh menikmati negeri yang adil dan makmur. Amin. Oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Dalam hidup. nama Yesus. Kami serahkan negara dan bangsa ini. Kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang baik terjadi di tengah negara dan bangsa kami ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa kami. Haleluya. Bapak, kami berdoa juga Ya. saat ini untuk kota di mana kami berada. Amin. Ini kota kami, kota Surabaya Tuhan, Ya, kami Tuhan. percaya. Di mana ada umat-Mu, di mana ada orang-orang benar-Mu di kota itu Tuhan. Yang mau berdoa, yang mau merendahkan diri, yang mau membela kota. Maka kemuliaan-Mu dinyatakan bagi Ya, kota kami. Amin. Karena itu kami rindu Tuhan, Terima kota kasih. Surabaya menjadi kota pujian, menjadi kota penyembahan, kota yang takut akan Tuhan, kota yang benar-benar memahami, mengalami kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah anak-anak-Mu menjadi berkat di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa ya juga untuk para pimpinan kami, juga untuk Bapak Wali Kota kami, Pak Eri Cahyadi Tuhan, yang memimpin kota kami ini. Berikan beliau hikmat, kemampuan, kecakapan untuk bisa memimpin kota ini dengan baik. Dengan berbagai persoalan dan masalah yang ada di kota ini, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, yang sekarang sudah mencapai 3 juta bahkan lebih Tuhan. Ada begitu banyak masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kami Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, masalah-masalah lainnya. Tapi biarlah kiranya Tuhan, para aparat yang Kau sudah tetapkan, yang menjadi wakil-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mereka bekerja dengan tulus, bekerja dari hati mereka yang benar Tuhan. Untuk mensejahterakan rakyat kota kami ini. Amin. Pakai mereka untuk bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya kami menyaksikan tangan-Mu yang bekerja melalui mereka.
untuk kota kami. Begitu juga untuk provinsi di mana kami tinggal, Jawa Timur ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Berdoa untuk Ibu Khofifah sebagai gubernur Tuhan di Jawa Timur. Biarlah Engkau juga berikan beliau hikmat, kemampuan, kecakapan untuk bisa memimpin Jawa Timur dengan baik. Bencana yang sedang terjadi di mana Gunung Semeru yang meletus Tuhan, Engkau tolong karena para pengungsi mereka sedang berada dalam pengungsian. Mereka yang terdampak Tuhan, baik keluarga-keluarga yang kehilangan saudara-saudaranya ditinggalkan, atau mereka yang sedang kehilangan rumah, harta benda Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah bencana ini Tuhan, biarlah Engkau juga memakai para pimpinan mereka yang bekerja di pemerintahan untuk bisa memberikan fasilitas yang baik bagi mereka ya Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa bencana alam dapat terjadi di mana saja. Tetapi kiranya pertolongan-Mu juga terjadi Tuhan bagi mereka. Kami serahkan Tuhan setiap orang yang terkena dampak bencana Gunung Semeru ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, biarlah kota kami, provinsi di mana kami ada penuh dengan kemuliaan-Mu dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, saatnya juga kami bersepakat berdoa untuk gereja kami, di mana Tuhan mempercayakan GBI Rock ada di kota Surabaya dan kota-kota yang lain di Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah kasih karunia dan penyertaan Tuhan terus boleh nyata dan berlimpah Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk para pemimpin, memberkati buat Pak Arifin dan Bu Vivi sebagai gembala senior kami. Amin. Dengan hikmat, marifat, dengan anugerah kesehatan yang sempurna, kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan kemampuan Tuhan untuk lebih lagi melayani Tuhan, membawa jemaat Tuhan untuk fulfill, untuk boleh mengalami Tuhan lebih lagi dan menggenapi rencana Tuhan. Itu boleh nyata Tuhan. Memberkati juga buat Pak Daniel, Bu Lisa dan keluarga yang menjadi gembala di GBI Rock Surabaya. Tuhan, Engkau yang sudah memanggil, Engkau sudah memilih beliau. Tuhan biarlah Engkau yang menguatkan terus, memampukan untuk terus boleh menyelesaikan semua tanggung jawab dalam penggembalaan di kota Surabaya. Boleh memberkati Tuhan dengan hikmat marifat sehingga sungguh-sungguh tahun 2022 terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan, terjadi percepatan bahkan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa gereja kami boleh berdampak lebih lagi bagi kota Surabaya. Terima kasih juga untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di satelit, gembala satelit dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan pastoral di gereja lokal masing-masing. Tuhan, kuatkan mereka, berikan unity, berikan kesatuan hati dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka satu visi dengan gembala Tuhan. Dan boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan hati yang rela. Mereka menjadi Bapa Tuhan yang mengayomi, yang boleh membawa seluruh jemaatnya untuk boleh menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua pemimpin-pemimpin dalam ministry Tuhan, dalam pelayanan generasi dan semua pelayanan yang ada, baik itu Rockman Tuhan, MWM, sound system, PAW Tuhan dan pelayanan penjara misi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh lewat ministry-ministry yang ada. Ini menjadi perpanjangan tangan. Kami menjadi representasi dari kerajaan Allah di kota ini. Terima kasih Bapak. Kami juga sepakat berdoa untuk pergerakan Komsel. Kami berdoa yang sementara ini masih dilakukan secara online. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi berkat Tuhan. Ada kesatuan hati di antara seluruh anggota Komsel. Amin. Dan juga rencana untuk onsite juga Tuhan memberkati. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan lewat Komsel ini kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Mereka boleh terhisap dan mereka boleh bergerak bersama-sama dengan kami untuk boleh menjadi berkat. Karena Tuhan memanggil kami menjadi garam, menjadi terang bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk ibadah onsite dan ibadah online yang masih terus berjalan. Biarlah anugerah Tuhan menyertai, pakai media ini Tuhan. Pakai semua yang ada ini Tuhan. Untuk boleh menjadi saluran berkat dan sungguh-sungguh kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat pelayanan GBI Rock yang ada sampai hari ini, Ebenezer. Dan kami percaya lebih lagi Tuhan akan memampukan setiap kami hamba-hambamu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk setiap doa yang sudah boleh dinaikkan dan biar kiranya semuanya ini boleh memperkenan akan Engkau dan membawa kami semua
berjalan dan melihat pekerjaan tangan-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang mulia, sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Saudara, saya juga ingin mengajak saudara untuk kita mengambil waktu, saudara merenungkan apa yang selama ini saudara sudah alami, jalani sepanjang tahun 2021 yang segera akan berakhir. Tetapi juga mari kita berdoa dan tidak ada salahnya kita membuat resolusi. Ada satu kerinduan, mimpi mungkin yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saudara. Atau ada sesuatu yang saudara inginkan, rindukan, bawa itu di hadapan Tuhan. Saudara, kita datang kepada Dia, kita letakkan itu di kaki Tuhan, di tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya itu boleh terjadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya pada waktunya dan bagi kemuliaannya. Oh Bapa, terima kasih. Ambil waktu 1-2 menit ini saudara untuk kita merenung secara pribadi apa yang saya percaya Tuhan memberi hal-hal selama beberapa menit ke depan ini kepada kita sebelum kita memasuki tahun yang baru ini. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu kuat ada di tengah-tengah kami percaya sementara kami berkumpul bersama dengan saudara kami berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Dan meskipun kami sendiri, kalau ada saudara yang sendiri sekarang, you never alone. Engkau gak pernah sendiri sebab Immanuel, Allah yang menyertai kita itu ada bersama-sama dengan kita. Kita ambil waktu beberapa menit ini, 1-2 menit untuk kita merenungkan. Untuk kita datang kepada Dia, kami menyerahkan Tuhan setiap kerinduan, cita-cita, harapan, mimpi, bahkan keinginan. Biarlah kiranya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami karena kehendak kami terbatas. Tetapi kehendak Tuhan itu jauh lebih baik. Engkau berjanji untuk Engkau memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Rancangan yang damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk momen yang luar biasa ini. Untuk momen yang kudus ini. Di mana kami mau menutup tahun ini bersama dengan Engkau dan memasukinya juga tetap bersama dengan Engkau. Terpuji namamu, terima kasih Tuhan. Karalaba syakana matakana wasyakana. O pakada karabahara kana walaba syakana maralapatakana masyanda. Sikana mata karalawa kaya baralaba syakana maralaba syakana waralaba. Biar kami boleh melaluinya sementara kami ada di dalam hadirat-Mu. Shikada baratakana waralaha kada masakada baralaba takaya nama syandarala papa papa papa. Sikana ralawayana wasyandarala patakana waralaba syakana maralaba. Kunaralaba, kami meletakkan semuanya di kaki-Mu, di tangan-Mu Tuhan. Oh rapakana waralaba raba raba raba. Bawa kami Tuhan, bawa jemaat-Mu, bawa umat-Mu Tuhan. Tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Tetap ada Tuhan di dalam jalan-jalan yang daripada Engkau. Karena itulah yang terbaik yang boleh terjadi dan yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah boleh Tuhan bawa di tahun yang tidak mudah ini dan mengakhirinya dan sebentar lagi kami akan menutupnya. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami percaya Tuhan untuk masa depan yang jauh lebih baik tahun 2022. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan kami jalani, tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ada jaminan kemenangan yang daripada Engkau. Dan biarlah kiranya di dalam dan lewat kehidupan kami dan seluruh aspek hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya juga memberi kesempatan kepada saudara untuk saling mendoakan. Kalau saudara bersama-sama dengan teman, bersama-sama dengan keluarga, saudara yang bersama-sama. Kalau saudara sendiri, saudara bisa mendoakan yang lain. Tetapi di dalam keluarga kita, dalam waktu yang luar biasa ini, saat-saat yang kudus ini, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya beri waktu saudara, doakan dengan singkat, doakan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan masing-masing pribadi. Kibaralaba syakana watakana. Oh rapakatakana maralaba. Syakana matakana maralaba. Mungkin kita bisa naikkan pujian dengan pelan saja. Ya. Sementara anggota keluarga saling mendoakan satu dengan yang lain. Agungkan nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan. Yes. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
agungkan namamu, Tuhan, Mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak puji sekali lagi, haleluya. Ku agungkan namamu, Yes. Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapak, terima kasih. Terima kasih kami sudah boleh menaikkan doa-doa kami. Kami sudah boleh menaikkan syafaat kami. Kami sudah boleh mengambil waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru ini. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita sampai pada momen mendekatinya dan mari kita menghitungnya sebelum kita masuk. Dengan sukacita kita akan memasuki, saya percaya ada di dalam hadiratnya. Kita hitung bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy, joyful, blessed New Year 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Saudara bisa memberi salam satu dengan yang lain. Memberi selamat satu dengan yang lain. Welcome to 2022, the year of multiplied grace. Haleluya.
ada padamu. Sekali lagi bersama katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Biar kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja, kasih karunia yang limpah, anugerah yang dahsyat boleh turun atas kehidupan saudara di tahun yang baru ini, membawa engkau berjalan dalam hikmat, dalam anugerah, dalam penyertaannya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, haleluya.